Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sedulur Kemenak yang berbahagia. Selamat datang di podcast Kemenak Semarang TV. Ruang tenang untuk merenung, belajar memperdalam makna hidup melalui ajaran Sang Mulia. Nah, bagaimana kabar sedulur Kemenak hari ini? Harapannya sedulur Kemenak senantiasa sehat, bahagia, penuh berkah dimanapun berada. Pada hari ini kita akan bahas topik penting dalam Buddhisme, yaitu kesejahteraan dalam spiritual Buddhis. Dan menariknya sedulur Kemenak, saat ini tengah hadir dua narasumber kita yang sudah hadir di Kemenak TV. Beliau yaitu Bapak Ruadi SDTB dan Ibu Reyandayani SAG. Namo Buddhaya Bapak, Namo Buddhaya Ibu. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Sangat luar biasa. Luar biasa. Semangat terus ya tentunya ya. Baik, Bapak Ruadi dan Ibu Rindayani. Pada hari ini kita akan membahas topik penting dalam Buddhisme, yaitu tentang kesejahteraan dalam spiritual Buddhis. Kira-kira apa sih kesejahteraan itu? Menurut pandangan Buddhis, apa sebenarnya arti dari kesejahteraan? Dan apakah hanya soal materi atau ada makna spiritual yang lebih dalam? Mungkin siapa dulu yang mau menjelaskan, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam Buddhisme itu bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang kedamaian batin. Nah, dalam Dhamma, kesejahteraan sejati atau sukha lahir dari pikiran yang terbebas dari keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Sebagaimana yang diajarkan dalam Dhammapada 3 ayat 7 yang berbunyi, Anawa Sutta Citasa, Ananwa Hatta Cetaso, Punya Pa Papa Hinasa, Nati Jagarato Bayang, yang artinya orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian, yang telah mengatasi keadaan baik dan buruk di dalam diri orang tersebut, yang selalu sadar seperti itu, tidak ada lagi ketakutan. Seperti itu. Kalau menurut Bapak Ruadi? Kalau menurut saya, kesejahteraan bukan semata-mata kita punya banyak materi. Kita punya banyak materi pun kita masih gelisah. Betul. Nah, dalam ajaran Buddha ini mengingatkan kesejahteraan spiritual itu justru datang dari kesederhanaan. Kita merasa puas, kita merasa cukup, nah, dan kita selalu mempunyai rasa kerelaan. Nah, dengan begitu kita akan punya hati yang penuh dengan welas asih. Seperti itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana praktik Dhamma bisa membawa kedamaian batin dan kesejahteraan spiritual di tengah tekanan hidup yang modern ini, yang serba modern nih. Baik, jadi kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari itu melatih kesadaran melalui meditasi, berbicara dengan benar, dan tidak melakukan hal yang merugikan adalah cara kita mengurangi penderitaan. Nah, latihan ini membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang, lebih tidak stres, dan lebih bijak dalam menghadapi tantangan. Seperti itu. Oke, ada tambahan? Iya, silahkan Bapak. Dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam mempraktekkan Dharma, itu contoh sederhananya itu saat kita bangun pagi, kita harus mempunyai rasa syukur, kita bisa melakukan berdoa atau memanjatkan parita dengan memulai hari dengan niat baik, menjaga ucapan, perbuatan, itu sudah bentuk praktek Dharma dan bisa membawa kesejahteraan dalam dunia ataupun dalam batin kita. Jadi bagaimana peran meditasi dan
sila moralitas dalam membentuk kualitas hidup yang sejahtera menurut ajaran Sang Buddha? Nah, ini sangat dasar sekali bahwa sila itu merupakan fondasi atau hal yang sangat mendasar. Tanpa moralitas kita tidak punya ketenangan dalam bermeditasi. Nah, dan meditasi itu membawa kejernihan, kebijaksanaan, dan akhirnya adalah mencapai pembebasan. Nah, inilah jalan menuju kesejahteraan tertinggi menurut ajaran Buddha. Kalau menurut Pak Ruwadi gimana? Ada tambahan kan tentunya? Nah, kalau menurut saya ini cocok sekali dengan Pancasila Buddhis. Nah, dalam Pancasila Buddhis itu kita diajarkan yang pertama, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan, kita harus berperilaku jujur, dan kita menghindari ucapan yang tidak benar dan tidak melakukan minuman keras, atau kita melatih kesadaran. Dengan begitu kita bisa memperkuat meditasi kita, bawana kita lebih sadar dan kita tidak mudah terprovokasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi kita tetap hatinya tetap lebih damai, lebih tenang. Itu karena kita meditasi dan memiliki moralitas yang baik tentunya ya. Baik, banyak orang yang merasa dirinya itu kosong walaupun sukses secara materi. Apa yang bisa ditawarkan ajaran Buddhis kepada mereka agar merasakan kesejahteraan sejati? Ya, jadi Sang Buddha itu mengajarkan bahwa semua yang terkondisi itu sifatnya materi itu adalah tidak kekal atau anicca. Nah, ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang di luar, ya ketika kita kehilangan itu, maka kita akan merasa kosong. Nah, Dhamma di sini mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dari dalam. Nah, melalui pengendalian diri dan pemahaman akan kebenaran. Bapak? Oke, saya tambahin. Iya. Dari Bu Rinda kan kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita jadi pengembangannya itu lewat diri sendiri. Dengan mengembangkan cita kasih. Betul. Kita mengembangkan kebijaksanaan, kepedulian kepada semua makhluk, bukan hanya teman kita, kerabat kita, mungkin peliharaan, tetapi kita universal. Kita kembangkan kepedulian itu kepada semua makhluk. Dengan disitulah kesejahteraan itu sejahtera akan tumbuh dengan sendirinya tanpa kita harus meminta gimana lah kesejahteraan itu, tapi akan muncul dengan sendirinya dengan melakukan hal tersebut. Oh, berarti mengalir dengan sendirinya ketika kita selalu mengembangkan cinta kasih ke semua makhluk seperti itu ya. Apakah Anda pernah mengalami transformasi hidup melalui praktek spiritual Buddhis? Bisa diceritakan bagaimana perubahan itu mempengaruhi kesejahteraan Anda? Baik. Sebelum saya itu memahami tentang Dhamma atau ajaran Sang Buddha, sebelum belajar mengenai ajaran Sang Buddha itu, saya merasa bahwa hidup saya itu hampa. Nah, meskipun ya kita bisa dibilang lah kita bisa hidup berkecukupan, akan tetapi setelah saya mengenal Dhamma, belajar sedikit demi sedikit mempraktekkan ajaran Sang Buddha, hidup saya itu lebih bermakna. Nah, saya bisa menerima diri, menerima kekurangan dalam diri saya, kemudian bisa memberi kepada orang lain sebisa mungkin dan hidup dalam kedamaian semacam itu. Kalau pengalaman Pak Ruwadi bagaimana? Kalau pengalaman saya cukup panjang ya. Panjang ya. Saya sering ke luar pulau, itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari tentang kegelisahan, tentang kegagalan. Itu rasa takut itu akan muncul. Karena apa? Kalau sudah di perantauan itu yang pertama ya entah takut gagal, takut tidak sukses, jauh dari orang tua tentunya. Iya. Pulang ke rumah tidak bisa bawa mungkin uang untuk tabungan. Nah, setelah saya mempelajari ajaran Buddha dengan setiap minggu kita ada puja bakti dan melakukan meditasi dengan mengikuti mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma,
saya di situ bisa belajar melepas. Dan biasanya kan di akhir puja bakti kita berdana, itu dari situ muncul rasa untuk bisa melepaskan dari semua keterikatan itu akan muncul. Dan saya mungkin lebih tenang, lebih enjoy. Jadi intinya waktu saya itu bekerja di tempat manapun itu lebih enak, karena yang saya kejar itu bukan materi tapi dengan ketenangan. Dengan ketenangan itu akan memunculkan hoki, memunculkan kesejahteraan dan lain-lain. Jadi kita setiap melaksanakan kegiatan itu kita bisa mengikuti, bisa menikmati hidup kita dengan santai, dengan enjoy, dan bisa melaksanakan ajaran Buddha dengan baik. Baik, ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu Bapak. Apa pesan atau praktik sederhana yang bisa dilakukan pendengar di rumah agar mulai menumbuhkan kesejahteraan spiritual meskipun sibuk bekerja, sibuk belajar, atau yang lainnya? Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, sedulur Kemenak, kita bisa melatih sati atau kesadaran penuh. Jadi ketika kita sedang makan, kita sadar bahwa kita sedang makan. Ketika kita sedang berbicara dengan keluarga kita atau pasangan kita, kita hadir di situ dengan penuh kesadaran. Saat kita makan, ya kita sadar bahwa saya sedang makan. Nah, saat marah pun, kita sadari tanpa terbawa amarah tersebut. Nah, itu adalah latihan spiritual yang akan membawa ketenangan. Baik, Bapak Ruwadi, ada tambahan pesan untuk sedulur Kemenak, khususnya umat Buddha maupun semuanya sedulur Kemenak, kita bisa menyediakan 5 menit. 5 menit itu kita bisa duduk diam dan bernapas kayak kita meditasi ya, dengan mengembangkan cinta kasih, dengan mengucapkan Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup baik, dengan mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain, itu akan menumbuhkan hawa positif dan bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan begitu akan menumbuhkan kesejahteraan batin. Baik, berarti dengan Bu Rinda tadi menjelaskan dengan latihan sati, kesadaran penuh, dan diimbangi juga dengan meditasi. Untuk tujuannya dari diri sendiri dulu, baru untuk semua makhluk. Baik, sedulur Kemenak, telah habis pertanyaan-pertanyaan yang ada di tangan saya. Kalau bisa saya simpulkan, berarti kesejahteraan dalam spiritual Buddhis itu diawali dengan melatih pikiran, menjaga ucapan dan perbuatan, serta mengembangkan cinta kasih, dan kita mampu menciptakan keselarasan dalam diri kita dan lingkungan. Karena kesejahteraan dalam Buddhisme tidak hanya tentang kesejahteraan lahiriah, tetapi juga tentang kedamaian batin. Seperti itu ya Bapak, betul. Ibu. Baik, sedulur Kemenak yang berbahagia, tidak terasa sampai di sini perjumpaan kita di program podcast Kemenak TV bersama dengan Bapak Ruwadi dan Ibu Rendaniani, serta saya sendiri Siti Purwati yang menjadi host pada kali ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk sedulur-sedulur Kemenak semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Kemenak Semarang TV. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sama-sama.